Mereka bilang peluit adalah suara pemanggil, dan tengah malam adalah waktu terbaik untuk didengarkan oleh yang tak kasat mata. Andra, mahasiswa tingkat akhir jurusan Seni Rupa ITB, sedang mengumpulkan properti untuk tugas seni instalasi bertema Bunyi Dalam Kegelapan. Saat menyusuri pasar loak di Jalan Cikapundung, ia menemukan peluit tua berwarna perak kusam. Penjualnya bilang peluit itu peninggalan tentara zaman Belanda. Tapi nada bicaranya berat saat memberikan peringatan. Peluit itu jangan ditiup tengah malam. Banyak yang bilang peluit itu masih dipanggil. Andra yang skeptis dan gemar horor tertawa kecil lalu membeli peluit itu. Malam pertama sekitar pukul 00.30, Andra meniup peluit dari balkon kamar kosnya yang menghadap ke lembah kecil penuh pohon bambu. Tak ada suara aneh, ia merasa lucu karena pamali itu ternyata cuma mitos. Tapi 5 menit kemudian ada balasan. Suara peluit terdengar dari kejauhan, tidak panjang tapi jelas, dan nadanya sama persis. Teman sekosnya Doni mendengar juga. Lu tiup 2 kali barusan. Cuma sekali kok, kata Andra. Keduanya tertawa kecil mencoba mengabaikannya, tapi malam berikutnya suara peluit terdengar lagi tanpa Andra meniupnya lebih dulu. Andra mulai mimpi buruk. Dirinya berdiri di padang rumput kosong yang sunyi, meniup peluit, lalu puluhan bayangan hitam mendekat pelan-pelan mengelilinginya. Di dalam kamar, peluit tiba-tiba berpindah tempat. Dari meja ke lantai, dari laci ke bawah bantalnya. Doni mulai ketakutan dan pindah kamar. Saat ia keluar malam itu, ia melihat sosok berdiri diam di bawah pohon bambu, mengenakan seragam tentara zaman dulu. Wajahnya tidak terlihat. Andra memasang kamera CCTV kecil di kamarnya untuk membuktikan bahwa peluit itu bergerak sendiri. Dan malam itu pukul 00.42, kamera merekam. Peluit bergerak sedikit, lalu melayang, lalu jatuh kembali. 5 menit kemudian, suara peluit terdengar di dalam kamar, tapi tak ada siapapun yang meniup. Andra mengirim video ke dosennya yang tertarik dengan fenomena supranatural. Sang dosen berkata, "Saya pernah dengar cerita serupa. Itu bukan peluit biasa, itu simbol pemanggil arwah pengintai. Kalau sudah dipanggil, mereka akan datang sampai kamu ikut." Andra memutuskan mengembalikan peluit ke tempat asalnya, tapi saat ia hendak keluar kos malam itu, peluit tidak ditemukan. Ia menggeledah seluruh kamar, tapi tak berhasil menemukannya. Tepat pukul 00.00, suara peluit panjang terdengar dari dalam kamarnya sendiri. Lampu mati, Andra menjerit. Teman-teman kos mendobrak kamar pagi harinya. Kamar kosong, jendela terbuka, di lantai hanya ada peluit, dan jejak sepatu tentara lama mengarah keluar jendela. Hingga hari ini, kosan itu kosongkan kamar nomor 7, kamar bekas Andra. Peluit itu kini dipajang diam-diam di ruang dosen Fakultas Seni, sebagai bagian dari instalasi Bunyi Dalam Kegelapan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon pukul 12 lewat sedikit, peluit itu berbunyi sendiri. Dan siapapun yang mendengarnya konon akan mengalami mimpi aneh tentang seseorang yang berdiri sambil meniup peluit dan perlahan mendekat. Pamali itu bukan mitos, itu peringatan. Karena kadang yang datang bukan hanya suara, tapi mereka yang ingin didengar.